Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi batang, naik di peluk. Selamat datang di Ngopi Lu. Apa kabar sobat pemilih? Semoga sehat-sehat saja. Ingat, stay at home. Jangan sekaput. Ngopi Lu, ngobrol pintar seputar pemilihan bupati dan wakil bupati. Ngopi Lu merupakan konten yang diinisiasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai media publikasi dan informasi seputar pemilu. Sobat pemilih, tema Ngopi Lu kita kali ini tentang kesiapan Komisi Pemilihan Umum Bangka Selatan dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Dan kali ini kita kedatangan tamu jauh, orang Habang. Ada mau orang nyebut itu? Ya. Orang Habang dari selatan Pulau Bangka. Apa kabar Abang Heri? Alhamdulillah sehat. Makin ganteng bang. Ya, panjang jenggot. Panjang jenggot. Abang Heri jabatannya Komisioner Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan. Oke bang. Ya. Ini pemilihan sudah berjalan. Betul. Sebelumnya sempat ditunda gitu. Kemudian tahapannya sudah berjalan sampai saat ini udah penetapan DPS nih Bang ya. Yeah. Udah penetapan DPS tanggal 12 September kemarin. Nah, di Bangka Selatan itu pemilihnya 136.006 pemilih. Oke. Nah, tahapan yang sudah penetapan ini apa aja, Bang? Baik. Terima kasih, Mbak Rina. Untuk DPS di Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 14 September sudah kita tetapkan dengan jumlah TPS 136.066 pemilih. Nah, di sekarang ini masa tahapannya adalah yaitu tanggapan dan masukan masyarakat terkait pengumuman TPS itu sendiri. Oh, yeah. Jadi di sini kita meminta masyarakat Bangka Selatan untuk melihat atau menanyakan kepada PPS atau melihat di papan pengumuman yang diumumkan di balai desa atau di kantor desa atau di masjid tentang apakah terdaftar sebagai pemilih untuk pilkada bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Bangka Selatan. Jadi dengan harapannya masyarakat mengetahui dan melihat dan bisa berpartisipasi yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat partisipasi di Kabupaten Bangka Selatan. Ini tanggapan dan masukan dari masyarakat itu kan dari tanggal 19 sampai tanggal 28 September. Ya. Sampai saat ini ada yang datang ke kantor untuk... Alhamdulillah ada beberapa sudah datang melapor kepada PPS atau kepada PPK ataupun langsung kedatang ke kantor KPU. Ini ada sudah beberapa orang, jadi sudah kita masukkan dan bisa diperbaiki. Dan nanti setelah ada tanggapan dan masyarakat, sekarang juga ada masalah uji publik. Uji publik. Ya. Nah, uji publik ini apa nih Bang? Uji publik ini adalah tentang tanggapan masyarakat juga. Ya, tentang DPS ini, biar DPS ini selama ini selalu menjadi permasalahan yang klasik dari tahun ke tahun tentang DPT-nya akhirnya. Apakah kadang-kadang namanya mobilisasi penduduk. Benar. Nah, ini mobilisasi penduduk kadang-kadang berKTP Bangka Selatan tapi bekerja di luar Kabupaten Bangka Selatan. Apalagi dominan di tempat kita kebanyakan adalah petambang. Nah, petambang kadang-kadang di mana tempat yang misalnya
Kayak di Bangka Tengah banyak juga mereka tambang di Bangka Tengah. Tapi domisilinya Tetap di Bangka Selatan. Nah, mungkin dengan acara Ngopi ini misalnya ditonton oleh masyarakat Bangka Selatan. Oh iya, banyak ini semua Bang. Iya, bisa memberitahu teman, saudara atau siapapun untuk melihat DPT atau DPS sekarang ya, DPS. Apakah terdaftar sebagai pemilih? Iya, sahabat pemilih, DPS itu daftar pemilih sementara. Jadi sebelum mengaju ke DPT, daftar pemilih tetap, jadi ditetapkan dulu dari DPS, daftar pemilih sementara. Yang kemudian setelah ditetapkan, kemudian ada diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Setelah dapat tanggapan dan masukan dari masyarakat, kemudian uji publik tadi Bang ya, uji publik itu. Dan memang respon dari masyarakat sangat positif sekali Bang positif. Ya. Mereka langsung mengadu kira-kira ini. Kira-kira permasalahan yang diajuin apa aja kira-kira? Kebanyakan mereka belum terdaftar sebagai pemilih, tapi sudah memiliki KTP elektronik. Nah, selain kepada masyarakat, secara langsung kami juga memberitahu kepada pasangan calon. Pasangan calon, iya. Pasangan calon, partai politik, itu adalah konstituen mereka. Nah, jadi untuk membantu KPU dalam hal memberitahu apakah sudah terpilih atau sudah terdaftar atau belum dalam DPS ini. Oke. Karena memang Bang ya, kalau pemilu ini bukan kerja hanya penyelenggara pemilu aja. Jadi peserta pemilu harus ikut aktif Bang ya, termasuk dalam memberitahu adanya. Betul. Iya, lindungi hak pilih Anda. Iya. Baik Bang, ini kan sebelum-sebelumnya tuh pada pemilu-pemilu sebelumnya itu ada relawan demokrasi. Nah, pemilu kali ini kan sebelumnya spesial nggak ada relawan demokrasi. Kemudian sekarang mengacu pada surat KPU RI itu tentang pedoman pelaksanaan program relawan demokrasi pada pemilihan serentak tahun 2020 ini sudah ada rekrutmen di KPU Bangka Selatan. Jadi bagi yang mau berminat atau untuk menjadi relawan demokrasi, bagaimana Bang gitu? Jadi untuk Kabupaten Bangka Selatan memang sudah kita rencanakan. Itu ada namanya relawan demokrasi. Relawan demokrasi. Nah, jadi rencananya sekarang ini dalam tahapan adalah untuk nanti insya Allah mungkin akhir bulan ini adalah pengumuman. Pengumuman akhir bulan ini pengumuman. Untuk pendaftaran relawan demokrasi relawan tersebut. Demokrasi. Ya. Cuman yang kita perlukan karena sesuai dengan anggaran itu tidak banyak seperti pileg dan pilpres. Iya, pileg dan pilpres kemarin. Jadi kalau untuk pilkada sekali ini itu sekitar 20 orang. Oh, 20 orang. Oke. Ya. Jadi dengan syarat minimal umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Pendidikan minimal SMA. Dan yang terpenting adalah tidak terlibat dalam parpol. Tidak terlibat dalam partai politik. Tim kampanye. Tim kampanye dari pasangan calon. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting ya Bang. Jadi insya Allah akhir bulan ini. Ya, insya Allah akhir bulan ini. Nanti akan kita umumkan baik di medsos, baik di Facebook, Twitter, atau Instagram juga nanti. Kita bekerjasama dengan PPK PPS untuk ditempel di papan pengumuman di desa masing-masing. Di desa masing-masing. Jadi pantengin nih siapa yang berminat untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2020 ini, ikut ke relawan demokrasi. Dibutuhkan 20 orang di KPU Bangka Selatan. Oke banget nih Bang. Baik Bang. Ini kan kalau di Kabupaten Bangka Selatan tuh banyak nih pulaunya ya. Betul. Banyak pulaunya. Kalau nggak salah nih, Pulau Panjang, Pulau Tinggi, Pulau Kelapan, Kepulauan Lepar Pongo dan Pongo. Ya. Jadi ada 5 pulau lah nih Bang ya. Nah, otomatis kalau logistik harus nyebrang nih. Betul. Pas lagi bulan Desember, ini karakter-karakter dari persiapan logistik ini lewat laut ini gimana Bang? Jadi dalam logistik biasanya kita bekerja sama dengan PT Pos. Nah,
Seperti pengalaman kemarin di Pileg Pilpres 2019, kita bekerjasama dengan PT Pos, di mana kotak suara itu dilapis sampai dengan 3 lapisan. 3 lapisan. Agar tidak basah kalau terkena hujan. Nah, itu biasanya kotak dibungkus plastik. Kotak dibungkus plastik. Nah, dibungkus plastik lagi, baru dibungkus karung. Bungkus karung Oleh PT Pos. Berlayer. Nah, Baik. itu kita bisa menggunakan kapal yang disewa oleh PT Pos. Ya, baik. Nah, apabila memang kondisi laut tidak memadai atau memang kondisinya tidak bisa dilalui oleh kapal, biasanya kami KPU Kabupaten Selatan akan berkirim surat kepada KPU Provinsi untuk bekerjasama kepada pihak Polda untuk dipinjamkan Helikopter. Itu surat suara, kotak suara itu naik helikopter. Ya, di pengalaman Pilkada tahun 2015. Iya. Itu kita menggunakan helikopter dari helikopter. Polda. Ya. Dari Polda. Oke. Untuk membawa kotak suara ke daerah kepulauan. Terutama Kepulauan Pongok yang agak jauh. Itu bisa memakan jarak sekitar kalau menggunakan kapal biasa 4 jam. 4 jam? Ya. Itu kapal penumpang? Iya, kapal penumpang biasa. Wah, 4 jam di laut. Oke. Jadi pernah waktu itu pakai helikopter ya dari Polda. Oke. Karakternya memang kalau bulan Desember ini gimana, Bang? Iya, gelombang biasanya agak besar. Agak tinggi ya. Tapi mudah-mudahan lancar dan aman. Aman lah, lancar dan aman. Amin. Semoga aja lancar dan aman. Karena kan memang kalau faktor logistik ini yang harus nyampe duluan, Bang ya, ke tangan. Karena kalau untuk kepulauan ini biasanya 2 hari sebelum hari H sudah kita kirim. Oh, 2 hari sebelum hari H sudah harus dikirim ya. Jadi satu hari sebelum hari H barang sudah sampai. Oke, kalau di daratan logistiknya? Daratan biasanya 1 hari sebelum. 1 hari sebelum dikirimkan. Oke, logistiknya ya, Bang. Nah, hari pemungutan suara ini, Bang, tanggal 9 Desember 2020. Ini kan lagi pandemi ini. Ya. Terus ada protokol kesehatan yang harus dan wajib dipatuhi. Ini kesiapan KPU Bangka Selatan agar pilkada sehat, kita selamat. Ini gimana, Bang? Baik, sesuai dengan PKPU 6 Jo PKPU 10, sekarang lagi Jo PKPU 13 tentang protokol kesehatan. Dalam arti pemilu lanjutan dalam kondisi bencana non alam, yaitu COVID-19. Untuk di KPU Bangka Selatan, terutama di TPS, kita mengutamakan keselamatan pemilih dan penyelenggara pemilu, yaitu KPPS. Di mana kita sudah mendapat bantuan anggaran dari pusat, juga anggaran dari Pemda, pemerintah daerah ya, untuk protokol kesehatan yang kita gunakan utama adalah situ cuci tangan, sabun, nanti kita buat di TPS. Terus yang kedua masker itu wajib banget, masker. Yang ketiga sarung tangan sekali pakai. Oke. Terus hand sanitizer. Dan tidak lupa pengukur suhu. Termogan. Ya, termogan. Nah, kenapa? Karena yang minimal, yang paling penting itu minimal adalah masker, sarung tangan, dan cuci tangan, sabun untuk cuci tangan. Baik. Karena dalam hal ini pemakaian barang-barang arti seperti surat suara, terus paku untuk pencoblosan. Nah, itu nanti juga kita siapkan semprotan desinfektan. Jadi untuk di TPS-nya ya. Di TPS, biarpun menggunakan sarung tangan, nanti paku pencoblosan itu sekali-sekali akan disemprot desinfektan. Baik. Nah, itu. Dan ini menjadi kendala kita, yaitu misalnya begitu datang seorang pemilih yang suhunya di atas 37,3
ya. 37,3 ya. Minimal 37,3. Iya. Nah, ini PKPU yang mengatur tentang penghitungan kan belum keluar, tetapi ada wacana bahwa apabila suhunya di atas 37,3 itu tidak boleh masuk ke dalam TPS, tetapi di luar itu ada bilik khusus rencananya. Oke, jadi kalau udah 37,3 disediakan bilik khusus untuk yang bertemperatur di atas 37,3. Oh, khusus gitu ya. Dan juga tidak lupa kami juga akan berkoordinasi dengan Satgas Covid. Iya, Satgas Covid 19, yaitu di Puskesmas atau Puskesmas pembantu di desa masing-masing. Jadi memang bukan hanya kita menjalankan protokol kesehatan, tapi juga ada Satgas yang siap sedia berada di sana, Bang ya. Mungkin ditambah dengan relawan. Kita sudah koordinasi dengan Satgas Covid tingkat kabupaten. Jadi mereka juga akan menyiapkan relawan-relawan di TPS masing-masing. Karena Kabupaten Bangka Selatan untuk saat ini dalam pilkada 4 kabupaten di Bangka Belitung adalah yang terbesar jumlah TPS-nya. Jumlah TPS-nya paling banyak. Berapa, Bang? 427. 427 TPS. Jadi juga mungkin ada wacana penambahan 1 TPS. Penambahan 1 TPS. Ya. Oh, oke. Di Kelurahan Toboli. Iya. Rencananya. Tapi kita masih melihat bagaimana perkembangan ke depan ini. Ya, karena maksimalkan 500 orang dalam satu TPS ya. 500 orang per TPS. Otomatis kita juga sesuai dengan PKPU menyiapkan minimal 20% masker dari jumlah pemilih. Minimal 20% dari 20% masker. Iya, karena masyarakat alhamdulillah sudah terbiasa Bang ya pakai masker. Jadi apabila tidak nambah masker tidak diperbolehkan masuk ya, tapi tetap disediakan ya. Jadi di KPPS disediakan masker. Baik. Jadi kesiapannya udah totalitas lah nih ya Bang, skenario-nya ya, pakai masker, kemudian diukur suhunya, pakai sarung tangan sekali pakai. Iya, kemudian harus cuci tangan gitu Bang ya. Jangan lupa jarak juga. Jaga jarak. Physical distancing. Physical distancing. Jadi mungkin cukup makan jengkol kali ya Bang. Jadi agak jauhan dikit ya. Efektif mungkin kalau kayak gitu. Oke. Sahabat pemilih, for your information, jadi pilkada di tahun 2020 ini akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, kemudian meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 4 wilayah yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, yaitu Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Oke Bang, di dalam pemilihan bupati Bangka Selatan tahun 2015 kemarin tuh partisipasi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan 61,74. Kemudian pada Pilgub 2017 partisipasi masyarakatnya 59,4. Kemudian ini pas pileg nih, tapi rata-rata di semua daerah pas pileg naik semua. 2019 itu 83,53%. Wow, kan? Nah, ini dari target Parmas KPRI 77,5%. Kalau di waktu normal sih sangat possible ya Bang, sangat memungkinkan untuk melaksanakannya. Nah, tapi kalau lagi pandemi Covid kayak gini nih, gimana nih Bang? Apa nih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan agar masyarakat terinformasi dengan baik dan yakin serta ngerasa aman aja untuk datang ke TPS, gimana Bang? Baik, yang pertama ada 2 sistem, pertama internal dan eksternal. Internal di KPU sendiri adalah kita menggunakan sosialisasi kepada masyarakat, baik sosialisasi kepada pihak pemilih pemula, terus forum warga, ibu-ibu, pengajian dan sebagainya. Kita inisiatifkan, insyaallah kita mulai di bulan awal Oktober sampai dengan awal Desember. Itu rencananya.
Terus kita dibantu pihak relawan atau relasi relawan demokrasi. Relawan demokrasi ya. Dan tidak lupa juga kita membantu daripada pihak PPK, PPS. Oke. Nah, itu di pihak internal dan di pihak eksternal kita juga bekerja sama dengan paslon atau stakeholder yang lain, Pemda segala macam untuk membantu. Karena ini tanggung jawabnya bukan cuma tanggung jawab KPU, tapi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab semua orang. Ya, bukan cuma orang. Artinya dalam arti untuk meningkatkan partisipasi dan tidak melupakan protokol kesehatan. Nah ini yang kita kemarin sudah melakukan koordinasi kepada pihak paslon, lewat LO dan partai politik bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi dengan aman, baik, jadi pemilih sehat, pilkada aman. Iya. Pilkada selamat. Jadi dalam hal ini pihak paslon kemarin kita menandatangani fakta integritas. Fakta integritas ya. Pada waktu penetapan penyambut undian nomor urut pada tanggal 24 September kemarin. Iya. Nah, jadi melakukan protokol kesehatan, tantangan integritasnya melaksanakan tidak ada arak-arakan segala macam. Tidak ada arak-arakan. Tidak ada pengumpulan massa yang melebihi daripada ketentuan. Baik. Juga kemarin kita dibantu oleh pihak Polres. Polres, iya. Pihak Polres juga akan membantu, ditambah lagi dengan maklumat Polri atau kepolisian ya. Maklumat kemarin sudah diserahkan kepada pihak paslon untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu memang sudah termaktub dalam situ Bang ya. Dan wajib, mesti untuk protokol kesehatan. Ya karena sudah ditinggung tadi tentang adanya pengundian nomor urut, ini masuk ke dalam tahapan pencalonan Bang ya. Ya. Tahapan pencalonan kan kemarin 4 sampai 6 September ya. Para paslon mendaftarkan diri Bang ya. Kemudian tanggal 23 September kemarin penetapan pasangan calon. Ini berapa banyak Bang yang daftar kemudian untuk Bangka Selatan alhamdulillah dalam pilkada sekali ini di Bangka Belitung dari 4 kabupaten kita yang terbanyak, yaitu 4 paslon. 4 paslon, 4 pasangan calon, oke. Dan pemecahan rekor untuk Kabupaten Bangka Selatan dengan adanya calon perseorangan. Calon perseorangan, ya untuk di 4 kabupaten yang melaksanakan Kabupaten Bangka Selatan satu-satunya. Perseorangan. Ada calon perseorangan. Dari pilkada Bangka Selatan dimulai dari 2005. 2005 sampai sekarang ini ada calon perseorangan. Jadi pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati berlangsung dari tahun 2005 hingga sekarang ini yang pertama kali ada calon perseorangan. Oke, baik. Jadi dengan calon perseorangan ini artinya kita melihat di Bangka Selatan demokrasi berjalan dengan baik. Artinya masyarakat pun secara langsung bisa memberi dukungan kepada calonnya untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Jadi benar-benar bergerak. Tidak cuma bukan parpol aja. Iya. Jadi benar-benar lengkap gitu ya. Ingredientnya lengkap. Ada calon perseorangan, parpol juga Bang. Ini 4 calon. Ya, 3 dari parpol. 1 calon perseorangan. Kemudian kemarin siapa aja Bang yang daftar? Sesuai cabut nomor urut kemarin nomor 1 itu pasangan calon perseorangan. Nomor 1 calon perseorangan. Yaitu Bapak Kori Midahri sebagai calon bupati dan calon wakil bupatinya adalah Haji Rustiadi SH. Nah, nomor urut 2 itu Bapak Aditya Rizky Pradana dengan Bapak wakil bupatinya Insinyur Ahmad Damiri. Baik. Nah, disingkat dengan Beradab. Baik. Yang ketiga ini ada putra putri ya. Di kita ini lebih lengkap, ada putra, ada putri. Nah, kebetulan di nomor 3 ini adalah putri, yaitu Ibu Rina Tarol SE berpasangan dengan
Doni Indra AMD. Wah, ini calon perempuan. Ya, perempuan. Ya. Nah, yang keempat atau kalau yang ketiga tadi dengan slogan Ridho. Ridho. Oke, Ridho. Ya. Yang keempat ini calon bupatinya laki-laki, calon wakil bupatinya perempuan. Oke, lengkap banget nih. Ya, lengkap. Nah, itu Bapak Riza Erzabit ST dengan Ibu Dewi Pita Dewi SE yang disingkat dengan Berdoa. Jadi nomor satu tadi apa tagline-nya, Bang? Kori. Oh, oke. Kori. Jadi alhamdulillah Bangka Selatan religius ya. Nama-namanya religius, ada Kori, berdoa, ada beradab, ada berridho dan berdoa. Wow. Oke, Bang. Jadi bisa dikatakan paket lengkap banget ya Bang ya. Dari perseorangan ada, parpol ada, kemudian perempuan ada, calon perempuan ada. Mungkin satu provinsi Bangka Belitung di tingkat kabupaten satu-satunya ya. Memang yang lengkap ada di Bangka Selatan. Hanya ada di Bangka Selatan. Jadi benar-benar pola demokrasi yang berjalan di Bangka Selatan udah benar-benar baik. Dan benar-benar memberikan kontribusi yang luar biasa untuk masyarakatnya ya Bang. Oke banget, mantap. Ini nggak lepas dari semua pihak. Baik Abang, tahapan ini sudah ditetapkan berapa calon. Kemudian setelah ini Bang, setelah tahapan pengundian ini, setelah tahapan pengundian pada kemarin tanggal 26 sudah mulai kampanye. Tanggal 26 ini sudah mulai kampanye. Sampai tanggal berapa, Bang? Sampai tanggal 5 Desember. 5 Desember. Selama 71 hari. Selama 71 hari. Nah, di situ dalam kampanye ada beberapa model. Iya, kampanye misalnya pertama pertemuan terbatas. Tatap muka. Dialog. Oke. Nah, ada namanya kampanye yang namanya lainnya tidak melanggar undang-undang seperti rapat umum, oke. Terus bazar, kegiatan olahraga, hut parpol. Nah, sesuai dengan PKPU 13, kegiatan lainnya tidak melanggar itu dilaksanakan melalui media sosial atau media daring. Oke, media sosial dan media daring. Konser musik itu dilakukan melalui media daring dengan maksud menghindari pada kerumunan massa. Yang nanti akan membuat klaster baru atau klaster pilkada. Ini yang kita harapkan mudah-mudahan tidak terjadi. Alhamdulillah selama ini Kabupaten Bangka Selatan berusaha tetap hijau terus. Hijau, ini zona hijau Bangka Selatan, keren. Ya. Jadi kita pertahankan itu kemarin kita dengan Satgas Covid. Bagaimana kita bahas sama KPU, Bawaslu, dan stakeholder lainnya untuk menjaga Bangka Selatan tetap dalam kondisi hijau. Hijau. Gitu. Wow. Sebelumnya kan sudah ada PPDP nih Bang yang melakukan coklit ya. Dan pada saat itu zero masalah, nol masalah ya Bang. Nol masalah. Jadi kemungkinan ke depan mungkin diharapkan dan harapan kita semua ya Bang. Jadi nol masalah atau nol klaster lah untuk COVID-19 nanti juga, ini. untuk KPPS itu insya Allah kita laksanakan rapid test sebelum mereka melaksanakan tugas. Jadi KPPS juga tidak hanya dibekali APD juga harus ikut rapid test Bang ya. Tes sekitar 3.000-an lebih ya. 3.000 lebih KPPS itu harus di rapid test semua. Ya. Sudah di rapid test, kemudian petugas Satgas juga akan ada di sana gitu di TPS di tiap untuk TPS. Memantau. Oke, wow. Jadi skenario-skenarionya memang sudah dilaksanakan sudah direncanakan dengan sebaiknya. Mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Alhamdulillah. Baik sahabat pemilih, ini asik banget nih. Jadi kalau udah dengerin tentang paket lengkap yang ada di KPU yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, jadi kita benar-benar merasa mengapresiasi semua kerja dari semua pihak untuk mewujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati ini berjalan dengan baik dan sukses tentu saja.
pilkada sehat, kita selamat. Baik sahabat pemilih, saya Rina Pujiastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.